Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, kesempatan, dan rahmatnya untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai momen inersia. Sebelum Bu Aini menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu momen inersia, Bu Aini ingin mereview sedikit mengenai materi pada pertemuan pertama atau pada video pertama kemarin. Di pertemuan pertama kita belajar mengenai momen gaya atau torsi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya torsi atau momen gaya adalah sebuah besaran pada gaya yang dapat membuat sebuah benda itu berputar. Momen gaya atau torsi merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Torsi akan bernilai positif jika dia arahnya searah dengan arah jarum jam. Dan torsi akan bernilai negatif jika arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, apa hubungannya torsi dengan momen inersia, Bu? Kalian akan temukan jawabannya di video kali ini. Silahkan cermati dengan seksama video penjelasan mengenai momen inersia kali ini. Momen inersia didefinisikan sebagai ukuran kelembaban benda terhadap gerak rotasi atau gerak berputar, atau juga bisa disebut sebagai kecenderungan semua benda fisik untuk tetap pada keadaannya, tetap diam atau bergerak rotasi pada porosnya. Nah, di sini berarti bisa dikatakan bahwasannya momen inersia itu adalah kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaannya. Nah, benda itu akan tetap diam atau akan tetap bergerak. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya semakin besar momen inersia suatu benda, maka semakin sulit benda itu berotasi atau berputar jika pada awalnya benda diam, dan semakin sulit benda itu berhenti berputar jika pada awalnya benda itu berputar. Nah, momen inersia ini sama halnya dengan hukum 1 Newton yang berbunyi benda yang tidak diberi gaya eksternal atau gaya luar. Gaya di sini yang dimaksud adalah sebuah tarikan atau dorongan. Sebuah benda yang tidak diberi gaya eksternal akan cenderung mempertahankan keadaannya. Nah, mempertahankan keadaan tersebut itu sangat bergantung atau sangat dipengaruhi dengan momen inersia. Selanjutnya, momen inersia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, momen inersia partikel, dan yang kedua, momen inersia benda tegar. Dalam momen inersia partikel nanti ada 2 persamaan yang akan kita pelajari, yaitu persamaan I sama dengan M kali R kuadrat dan I sama dengan sigma MI kali RI kuadrat. Persamaan I sama dengan M kali R kuadrat ini dipakai ketika partikel yang digunakan hanya satu atau tunggal. Dan persamaan I sama dengan sigma MI kali RI kuadrat dipakai ketika partikelnya itu lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, dengan keterangan I sebagai momen inersianya dengan satuan kilogram meter kuadrat dan M adalah massa benda
dengan satuan kilogram dan R adalah jari-jari dengan satuan meter. Di sini R juga bisa dikatakan sebagai jarak antara partikel dengan poros atau dengan sumbu putarnya. Kemudian momen inersia benda tegar. Nah, di sini Ibu punya persamaan momen inersia dari beberapa benda tegar. Nanti kalian bisa lihat di PPT-nya. Itu ada batang homogen yang sumbu putarnya terletak di pusat, kemudian ada batang homogen yang sumbu putarnya ada di ujung. Nanti kalian bisa lihat sendiri, karena persamaan momen inersia dari benda satu dengan benda tegar yang lain itu berbeda. Nanti kalian bisa cari tahu apa perbedaannya dari benda tegar yang satu dengan benda tegar yang lainnya. Langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, dua buah bola yang dianggap sebagai partikel dihubungkan dengan seutas tali kawat seperti pada gambar. Bila massa bola P dan H masing-masing 600 gram dan 400 gram, maka momen inersia kedua bola terhadap poros AB adalah. Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, pertama-tama yang harus kalian lakukan yaitu mengidentifikasi apa saja yang diketahui dalam soal. Dalam soal sudah diterangkan bahwasanya massa dari kedua partikel itu 600 gram dan 400 gram. 600 untuk yang P dan 400 untuk yang H. Maka diketahui MP, massa partikel P itu 600 gram, diubah menjadi kilogram jadi 0,6 kilogram. Kemudian MH itu massa partikel H 400 gram, diubah menjadi kilogram, jadinya 0,4 kilogram. Kemudian RP itu jarak partikel P ke sumbu putar. 20 cm jarak P ke sumbu putar. P-nya ini sumbu putarnya AB. Jaraknya 20 cm. Diubah menjadi meter, nilainya berubah menjadi 0,2. Kemudian RH itu jarak partikel H ke poros. Di situ tertulis 50 cm, diubah menjadi meter, jadinya 0,5 meter. Diingat selalu ya, untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan soal-soal fisika, diharapkan semua satuan itu menggunakan satuan internasional. Seperti jika dalam soal sentimeter harus diubah ke meter dulu. Jika dalam soal menggunakan satuan gram diubah menjadi kilogram. Jika dalam soal menggunakan satuan Celcius diubah menjadi Kelvin dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan dalam soal adalah momen inersia kedua bola terhadap poros AB. Berarti kalau momen inersia kedua bola, nantinya ada penjumlahan dari momen inersia kedua bola tersebut. Maka yang dicari sigma I, jumlah dari momen inersia partikel A dan momen inersia dari partikel P dan partikel H. Dan dijawab sebagai sigma I sama dengan MP RP kuadrat plus MH RH kuadrat. Loh Bu, kenapa penjumlahannya hanya ada 2 saja? Nah, kenapa kok penjumlahannya hanya ada 2? Ini disebabkan karena yang ditanyakan hanya
momen inersia dari dua partikel. Beda lagi nanti jika yang ditanyakan momen inersia dari 4 partikel, berarti penjumlahannya ada 4. Momen inersia dari 5 partikel, berarti nanti penjumlahannya juga ada 5. Nah, karena di sini hanya ada 2 partikel dan yang ditanyakan momen inersia dari 2 partikel tersebut, maka penjumlahannya ada 2. Sigma I sama dengan MP, berarti massa dari partikel P kali RP. Jarak dari partikel P ke poros dikuadratkan, kemudian mhi massa partikel Hi kali Rhi, yaitu jarak antara partikel Hi ke sumbu putar dikuadratkan. Kemudian nilainya dimasukkan ke dalam rumus, ketemu 0,124 meter. Nah, di sini bisa dilihat satuannya. Padahal tadi sudah dijelaskan satuan momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Harusnya berarti satuan dari ini juga kilogram meter kuadrat. Untuk contoh soal yang kedua, ada 4 buah partikel terletak pada sistem koordinat kartesius seperti pada gambar. Hitunglah momen inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti nanti ada 2 penyelesaian. Yang pertama, momen inersia diputar dengan poros sumbu X, dan yang kedua, momen inersia diputar dengan sumbu Y. Oke, yang pertama-tama kita identifikasi dulu masing-masing dari partikel. Karena di sini belum dijelaskan mana partikel 1, partikel 2, dan partikel 3, kita tentukan yang di sebelah sini itu partikel 1, di sini partikel 2, sini partikel 3, dan sini partikel 4. Yang pertama kita selesaikan dulu jika momen inersia diputar terhadap sumbu X, berarti porosnya sumbu X ya, porosnya sumbu X. Karena di sini ada 4 partikel, maka nanti untuk sigma I-nya ada 4 penjumlahan. Sigma I sama dengan M1R1 kuadrat plus M2 kali R2 kuadrat plus M3 kali R3 kuadrat dan M4 kali R4 kuadrat. Di sini keempat partikelnya itu nilainya sama, 2M semua. M1 2M, M2 2M, M3 M2M, dan M4 2M. Yang membedakan jaraknya, R-nya. Kita lihat satu persatu. Untuk partikel pertama. Partikel pertama ke sumbu X, berarti jarak partikel pertama ke sumbu X itu R-nya R1. Di sini partikel pertama ke sumbu X itu jaraknya A. Berarti untuk yang pertama ini 2M itu mewakili massa partikel yang pertama kali A kuadrat. A kuadrat itu jarak dari partikel pertama ke sumbu X. Kemudian untuk yang partikel kedua, massanya 2M. Jarak partikel kedua ke poros. Loh Bu, di sini partikel kedua pas di porosnya, pas di sumbu X. Dia ada jarak apa tidak ya? Coba dilogika. Kalau dia pas di sumbu X, partikel itu terletak di sumbu X dan diputar di sumbu X, dia memiliki jarak apa tidak? Oke, benar. Dia tidak memiliki jarak, alias R-nya sama dengan 0. R-nya 0. Kemudian untuk partikel ketiga
Masanya itu 2M, kemudian R-nya, R dari partikel ketiga. Jarak partikel ketiga ke sumbu X. A juga, A-nya dikuadratin. 2MA kuadrat berarti A kuadrat. Kemudian ini juga 2MA kuadrat. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti M4A kuadrat untuk sigma I atau momen inersia. Jumlah dari momen inersia diputar dengan sumbu X. Kemudian bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y? Sama halnya dengan sumbu X, nanti bakal ada 4 penjumlahan karena partikelnya ada 4. Bedanya sumbu putarnya atau porosnya diubah ke sumbu Y. Kita identifikasi masing-masing. Untuk M1R1, maaf ya di sini ada kesalahan. Harusnya ini M1 kali R1 kuadrat, M2 kali R2 kuadrat dan seterusnya. Untuk M1 kali R1 kuadrat, M1 kita sudah tahu bahwa masanya partikel itu 2M, terus jarak M1 ke poros. Di sini diputar di sumbu Y. Loh, M1 terletak di sumbu Y. Dia partikel terletak di sumbu Y, kemudian diputar di sumbu Y juga. Apakah dia punya jarak? Tidak. Berarti R-nya 0. Kemudian partikel kedua ke sumbu, partikel kedua ke sumbu Y. Nilainya 2M, jarak partikel kedua ke sumbu Y itu 2A. Berarti 2A kuadrat. Ini mewakili R kedua. Kemudian untuk R ketiga berarti partikel yang ketiga. Dia juga terletak di sumbu Y. Otomatis R-nya juga 0. Langsung ke partikel yang keempat. Nilainya 2M juga. Partikel 4 R-nya berarti jarak partikel 4 ke sumbu Y. A-nya A kuadrat dimasukkan ini. Ketemu 10 MA kuadrat. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai momen inersia. Bu Aini harap kalian semuanya paham dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang sudah Bu Aini berikan. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.